Halo teman-teman, di video kali ini kita akan mempelajari tentang ekofisiologi. Nah, ekofisiologi mempunyai 3 pilar utama, yaitu tumbuhan, lingkungan, dan tanah. Selanjutnya, proses-proses fisiologi penting. Yang pertama, fotosintesis. Fotosintesis merupakan proses sintesa karbohidrat dari CO2 dan air dengan bantuan klorofil. Proses ini akan menghasilkan bahan-bahan dasar yang kemudian dipergunakan untuk proses-proses yang lain. Yang kedua, metabolisme nitrogen. Metabolisme nitrogen merupakan proses penyusunan nitrogen anorganik menjadi nitrogen organik sehingga memungkinkan terbentuknya protein dan protoplasma. Yang ketiga, respirasi. Respirasi merupakan proses oksidasi makanan dari sel-sel yang hidup menghasilkan energi yang akan digunakan untuk proses asimilasi, penyerapan mineral, serta proses lain yang mempergunakan energi. Yang keempat, asimilasi. Asimilasi merupakan proses konversi makanan menjadi protoplasma baru, dinding sel, dan bahan-bahan lain. Asimilasi merupakan proses dasar dari pertumbuhan. Yang kelima, transpirasi. Transpirasi merupakan proses keluarnya air dalam bentuk uap melalui stomata. Yang keenam, translokasi. Translokasi merupakan gerakan air, mineral, makanan, dan hormon dari suatu tempat ke tempat lain dalam satu pohon. Yang ketujuh, penimbunan garam. Penimbunan garam merupakan proses pengumpulan garam di dalam sel-sel jaringan yang disebabkan oleh mekanisme transport yang aktif dan penimbunannya tergantung dari energi hasil metabolisme. Yang kedelapan, penyerapan. Penyerapan yang dimaksud di sini adalah penyerapan air dan mineral dari dalam tanah serta penyerapan oksigen dan karbon dioksida dari udara. Yang kesembilan, reproduksi vegetatif. Reproduksi vegetatif merupakan reproduksi dengan menggunakan bagian-bagian vegetatif tanaman. Yang ke-10, zat pengatur tumbuh. Zat pengatur tumbuh berfungsi di dalam membantu keseimbangan nutrisi dengan bersetindak yang sangat rumit di dalam prosesnya. Hormon tumbuhan atau phytohormones secara fisiologis adalah penyampai pesan antar sel yang dibutuhkan untuk mengontrol seluruh daur hidup tumbuhan, diantaranya perkecambahan, perakaran, pertumbuhan, pembungaan, dan pembuahan. Sebagai tambahan, hormon tumbuhan dihasilkan sebagai respon terhadap berbagai faktor lingkungan seperti kelebihan nutrisi, kondisi kekeringan, cahaya, suhu, dan stres, baik secara kimia maupun fisik. Oleh karena itu, ketersediaan hormon sangat dipengaruhi oleh musim dan lingkungan. Pertumbuhan, perkembangan, dan pergerakan tumbuhan dikendalikan beberapa golongan zat yang secara umum dikenal sebagai hormon tumbuhan atau fitohormon. Yang ke-11, pengangkutan. Pengangkutan merupakan proses gerakan air, mineral, makanan, dan hormon dari suatu tempat ke tempat lain di dalam pohon. Fotosintesis. Dapat teman-teman perhatikan pada slide bahwa 6 molekul karbon dioksida bereaksi dengan 6 molekul air untuk membentuk 1 molekul glukosa dan 6 molekul oksigen. 3 jenis reaksi utama. Yang pertama, reaksi fisik. CO2 ditransfer dari atmosfer ke dalam daun untuk dilarutkan dalam air. Yang kedua, reaksi fotokimia. 2-4% radiasi matahari yang diterima itu berupa spektrum dengan panjang gelombang tertentu diserap oleh klorofil A dan B untuk akhirnya terbentuk ATP atau adenosin trifosfat. Yang ketiga, reaksi kimia dan enzim. Reaksi ini merupakan reaksi dengan banyak tahapan mulai dari produk yang stabil yang pertama menjadi gula berkarbon 3, 4, 5, dan 6.
Faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Yang pertama, faktor dalam. Faktor dalam ini meliputi kandungan klorofil, bentuk dan jumlah stomata, jumlah luasan, umur dan karakter daun, serta akumulasi karbohidrat. Faktor lingkungan. Faktor lingkungan meliputi cahaya, ketersediaan CO2, ketersediaan air, suhu, jenis dan posisi pohon, serta ketersediaan hara. Kondisi fisiologi yang mempengaruhi pertumbuhan. Yang pertama, jumlah dan efisiensi dari klorofil. Yang kedua, jumlah dan jenis karbohidrat. Yang ketiga, jumlah dan jenis senyawa nitrogen, rasio nitrogen karbohidrat. Yang keempat, tekanan osmosis sel. Yang kelima, turgiditas sel. Yang keenam, karakteristik protoplasma. Sekian dari penjelasan saya tentang ekofisiologi, kiranya dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.